Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Hanifatul Muniroh dengan NIM 43014211036. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang atom, molekul, dan alkana. Nah, sumber daripada materi yang akan saya jelaskan ini berasal dari buku Fessenden jilid 1 ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya materi apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ada dua subbab materi. Yang pertama adalah materi atom dan molekul suatu tinjauan ulang dan materi alkana. Nah, materi yang pertama ini terdiri dari 10 subbab materi nih teman-teman. Yang pertama ada struktur elektron dari atom, jari-jari elektron, keelektronegatifan, pengantar ikatan kimia, rumus kimia dalam kimia organik, panjang ikatan dan sudut ikatan, energi disosiasi ikatan, ikatan kovalen polar, tarikan antar molekul, dan materi asam basa. Sedangkan pada subbab materi alkana terdiri dari sifat fisika alkana, sifat kimia alkana, dan tata nama alkana. Oke teman-teman, yang langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu atom dan molekul suatu tinjauan ulang. Yang pertama adalah struktur elektron dari atom. Selamat belajar ya teman-teman. Baik teman-teman, materi yang pertama adalah struktur elektron pada atom. Sebelumnya, elektron itu apa sih? Jadi, elektron merupakan bagian daripada atom yang memiliki muatan negatif teman-teman. Elektron ini bergerak mengelilingi inti atom pada orbital-orbital tertentu. Nah, semakin dekat suatu elektron terhadap inti, maka daya tarik intinya ini semakin besar sehingga dia tidak memiliki kecenderungan untuk berpindah daripada satu atom kepada atom yang lain. Selanjutnya mengenai orbital atom. Orbital atom sendiri merupakan bagian dari ruang atom di mana kebolehjadian ditemukannya sebuah elektron dengan kadar energi yang khas adalah tinggi, berkisar antara 90 sampai 95% ya teman-teman. Nah, berdasarkan bentuk dan orientasi orbital, dikenal jenis orbital atom S, orbital P, dan orbital D, serta orbital F nih teman-teman. Nah, pada layar ini adalah gambar daripada orbital S dan orbital P. Orbital S ini terdiri atas sebuah orbital, sedangkan orbital P memiliki 3 buah orbital yang dilambangkan sebagai PX, PY, dan PZ. Sudah jelas pada gambar ya teman-teman, bentuknya seperti itu nih. Selanjutnya pada layar PPT merupakan gambar daripada orbital D dan orbital F. Teman-teman, setiap orbital atom ini maksimal terdiri atas 2 buah elektron dengan spin yang berlawanan. Baik, selanjutnya mengenai pengisian orbital. Nah, pengisian orbital ini menganut 3 prinsip. Yang pertama ada prinsip Aufbau, kemudian kaidahan, dan yang terakhir adalah larangan Pauli. Prinsip Aufbau ini menyatakan bahwa elektron menempati orbital-orbital dimulai dari tingkat energi yang terendah, mulai dari 1s, 2s, 2p, dan seterusnya seperti urutan subkulit yang terlihat pada layar ini ya teman-teman. Nah, orbital yang berenergi rendah akan terisi terlebih dahulu menuju orbital yang berenergi lebih tinggi. Yang kedua, aturan Hahn. Pengisian orbital atom, pemasangan 2 elektron dalam orbital terdegenerasi tidak terjadi sebelum masing-masing orbital terdegenerasi mengandung 1 elektron. Nah, maksudnya gimana nih teman-teman? Maksudnya bahwa elektron dalam suatu orbital ini tidak boleh berpasangan terlebih dahulu sebelum masing-masing orbital dalam suatu subkulit ini terisi masing-masing 1 elektron. Nah, dapat dilihat pada gambar ya teman-teman. Pada gambar yang di atas ini merupakan contoh pengisian elektron pada orbital yang benar, sedangkan yang bawah ini salah ya teman-teman. Mengapa? Karena yang bawah ini salah karena elektron ini sudah berpasangan sebelum orbital-orbital lain ini terisi. Jadi harus diisi terlebih dahulu baru kemudian dipasangkan, begitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga ini merupakan larangan Pauli. Larangan Pauli ini menyatakan bahwa orbital penuh atau setengah penuh mempunyai energi yang lebih stabil
dan melarang adanya sepasang elektron dengan nilai bilangan kuantum spin yang sama dalam suatu orbital. Nah, maksudnya bagaimana nih teman-teman? Dapat dilihat pada gambar ya teman-teman. Pada gambar A dan gambar B, elektron-elektron ini memiliki nilai bilangan kuantum spin yang sama. Mengapa? Karena arahnya ini sama-sama ke bawah dan sama-sama ke atas. Nah, jika ke bawah, nilai bilangan kuantum spin ini bernilai min setengah. Apabila ke atas, maka nilainya adalah plus setengah. Jadi, tidak dibenarkan mengisi suatu orbital dengan arah yang sama, maksudnya teman-teman. Yang dibenarkan adalah seperti pada gambar yang C ini, teman-teman. Jadi, arahnya ini berlawanan, sehingga bilangan kuantum spinnya ini akan berbeda, gitu ya. Nah, materi yang selanjutnya adalah jari-jari atom. Jari-jari atom ini merupakan jarak dari pusat inti ke elektron paling luar. Nah, ilustrasinya dapat kita lihat pada gambar di sebelah kiri ini ya teman-teman. Pada satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom ini semakin besar karena dari atas ke bawah ini jumlah elektronnya juga semakin meningkat. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom ini semakin kecil. Nah, yang selanjutnya mengenai keelektronegatifan. Keelektronegatifan suatu atom ini merupakan ukuran kemampuan atom untuk menarik elektron luarnya atau elektron valensinya, atau dapat dikatakan bahwa keelektronegatifan ini merupakan kemampuan suatu atom untuk membentuk ion negatif. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan ini semakin kecil, sedangkan pada satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifannya ini semakin besar. Baik, yang selanjutnya adalah materi mengenai pengantar keikatan kimia. Ikatan kimia sendiri ya teman-teman memiliki beberapa jenis nih. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion sendiri merupakan ikatan yang dihasilkan dari perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Contohnya adalah senyawa NaCl ini. Atom Na memiliki 1 buah elektron valensi, sedangkan atom Cl memiliki 7 elektron valensi ya. Nah, satu elektron valensi dari atom Na ini akan dilepaskan dan ditangkap oleh atom Cl, sehingga atom Na akan stabil dengan 8 elektron dan memenuhi teori oktet, sedangkan atom Cl ini akan stabil juga dengan 8 elektron sehingga memenuhi teori oktet. Selanjutnya adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan kimia yang dihasilkan dari penggunaan secara bersama-sama sepasang elektron dari dua atom. Ya, yang perbedaannya ini dari ikatan ion yang tadi. Kalau ikatan ion itu, elektron yang digunakan untuk berikatan itu hanya berasal dari satu atom yang dilepaskan dari atom Na tadi ya. Dan sekarang kalau ikatan kovalen ini, elektronnya itu digunakan secara bersama-sama sehingga kedua atom yang berikatan itu akan stabil. Nah, contohnya adalah pada molekul H2. Atom H di sini memiliki 1 elektron valensi. Nah, untuk stabil, atom H ini akan memenuhi teori duplet atau yang memiliki 2 elektron valensi pada kulit terakhirnya. Nah, kedua atom H ini akan berikatan sehingga kedua elektronnya digunakan bersama-sama dan kedua H ini menjadi stabil. Begitu pula dengan atom Cl dan H2O, molekul H2O dan molekul Cl2 ya teman-teman. Ya, masih berkaitan pada pengantar keikatan kimia ya teman-teman. Nah, suatu atom ini memindahkan atau membuat pasangan elektron untuk mencapai konfigurasi elektron dengan aturan oktet ataupun aturan duplet, atau dapat dikatakan agar mereka mencapai kestabilan ya teman-teman. Nah, selanjutnya elektron yang digunakan dihasilkan dari penggabungan orbital atom menjadi orbital yang saling digunakan atau yang biasa disebut dengan orbital molekul. Sedangkan rumus yang digunakan untuk menyatakan elektron ikatan dengan menggunakan titik-titik disebut dengan rumus Lewis atau struktur Lewis. Nah, banyaknya ikatan kovalen yang dibentuk oleh sebuah atom tergantung pada banyaknya elektron tambahan yang diperlukan agar atom tersebut mencapai kestabilan ya. Ikatan kovalen ini terdiri dari ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan juga ikatan kovalen koordinatif.
Nah, selanjutnya mengenai muatan formal. Muatan formal ini digunakan untuk menentukan muatan daripada atom-atom yang berikatan, baik secara ionik maupun secara kovalen. Nah, untuk mencari muatan formal digunakan rumus banyaknya elektron valensi dalam sebuah atom netral dikurangi dengan banyaknya elektron valensi menyendiri dikurangi dengan setengah banyaknya elektron valensi ikatan. Nah, yang pertama contohnya adalah pada molekul CO yang berikatan secara kovalen rangkap 3 ya teman-teman. Atom C pada molekul ini memiliki elektron valensi 4, kemudian memiliki elektron bebas sebanyak 2 dan dikurangi lagi dengan setengah banyaknya elektron yang digunakan untuk berikatan yaitu 6. Sehingga didapatkan muatan formal untuk atom C adalah negatif 1. Kemudian untuk atom O memiliki elektron valensi 6 dan memiliki elektron bebas sebanyak 2, kemudian dikurangi dengan setengah banyaknya elektron yang digunakan untuk berikatan yaitu 6, sehingga muatan formal daripada O adalah plus 1. Begitu pula dengan molekul CO yang berikatan secara kovalen rangkap 2. Atom C memiliki ikatan elektron valensi 4, kemudian dikurangi dengan 2 yaitu yang merupakan jumlah elektron bebasnya, dan dikurangi dengan setengah kali 4. 4 ini adalah elektron yang digunakan untuk berikatan. Sama halnya dengan atom O memiliki elektron valensi 6 dan memiliki pasangan elektron bebas banyak 2 atau memiliki elektron bebas 4 dan dikurangi dengan setengah daripada elektron yang digunakan untuk berikatan yaitu 4, sehingga muatan daripada atom C dan atom O pada molekul CO yang nomor 2 ini adalah 0 semuanya teman-teman. Ya, materi yang selanjutnya adalah rumus kimia dalam kimia organik ya teman-teman. Nah, rumus kimia ini ada rumus empiris, rumus molekul, dan juga rumus struktur. Rumus empirik menggambarkan jenis atom dan perbandingan numeriknya dalam suatu molekul, di mana rumus empiris ini merupakan rumus yang paling sederhana dalam kimia organik. Selanjutnya ada rumus molekul. Rumus molekul ini menggambarkan jumlah atom-atom yang nyata dalam molekul, bukan perbandingannya saja. Sedangkan rumus struktur menunjukkan struktur dari molekul yang yaitu muatan dari kaitan atom-atomnya. Nah, contohnya ini adalah rumus empiris, rumus molekul, dan juga rumus struktur daripada senyawa butana. Nah, jadi rumus empiris daripada butana adalah C2H5 dan rumus molekulnya C4H10, sedangkan rumus strukturnya dapat dilihat seperti pada layar ya teman-teman ya. Ya, baik teman-teman semua. Selanjutnya materi mengenai senyawa siklik dan rumus poligon. Senyawa siklik ini dapat digambarkan seperti senyawa butana, pentana, heksana, dan lainnya yang mempunyai atom karbon saling berhubungan dalam suatu rantai. Nah, atom karbon dapat disatukan menurut cincin maupun menurut rantai. Senyawa yang mengandung cincin satu atau lebih disebut dengan senyawa siklik ya. Jadi senyawa siklik ini senyawa yang mengandung cincin ya teman-teman ya. Kemudian senyawa siklik ini biasanya dinyatakan dengan rumus poligon ya, suatu jenis lain dari sebuah rumus struktur yang termampatkan. Nah, contohnya adalah dari segitiga dan segi 6 ini ya teman-teman. Struktur siklik dalam suatu segitiga digunakan untuk menyatakan cincin bergugus 3. Begitu juga dengan heksagonal ya ini ya, digunakan untuk menyatakan senyawa siklik dengan jumlah atom C sebanyak 6. Nah, kemudian dalam rumus poligon ini, satu sudut menyatakan satu atom karbon bersama-sama dengan hidrogennya. Jadi, satu sudut dalam segitiga maupun segi 6 ini dalam sudutnya itu mengandung satu atom C dengan sejumlah hidrogen yang diikatnya. Kemudian sisi poligon ini, nah sisinya ini menyatakan ikatannya. Jadi
Bila suatu atom atau gugus selain hidrogen terikat pada karbon dari cincin dengan sendirinya, maka banyaknya hidrogen pada kedudukannya itu akan berkurang. Maksudnya gimana nih teman-teman? Maksudnya kan setiap sudut itu kan ada atom C-nya, kemudian dia mengikat beberapa hidrogen begitu. Nah, ketika suatu atom C ini juga mengikat atom lain misalnya Cl begitu, nanti atom H-nya itu akan berkurang seperti pada gambar yang di bawah ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian dalam rumus polikon ini, cincinnya ini dapat mengandung atom selain atom karbon seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ini. Dan kemudian ikatan rangkap dua juga harus dinyatakan juga. Jadi dalam rumus polikon ini, ketika ada suatu senyawa yang berikatan rangkap dua, khususnya ikatan kovalen rangkap dua ini juga harus digambarkan dengan jelas ya teman-teman ya. Contohnya ini seperti pada gambar. Ya, baik, selanjutnya adalah materi mengenai panjang ikatan dan sudut ikatan. Nah, panjang ikatan merupakan jarak antara dua inti atom yang terikat secara kovalen, sedangkan sudut ikatan adalah sudut yang dibentuk antara dua ikatan kovalen dalam suatu molekul. Jadi, ketika molekul itu berikatan, jarak antara inti atom yang satu dengan inti atom yang lainnya itu merupakan panjang ikatan, sedangkan sudut ikatannya ini dibentuk antara dua ikatan kovalen dalam suatu molekul. Nah, contohnya ini adalah panjang ikatan dari H2O serta sudut ikatannya dan juga panjang ikatan serta sudut ikatan daripada NH3. Nah, panjang ikatan dari senyawa H2O ini adalah 0,96 Armstrong dan sudut ikatannya 104,5. Sedangkan pada molekul NH3 ini panjang ikatannya adalah 1,008 angstrom dan memiliki sudut ikatan 107,3 derajat. Ya, materi selanjutnya adalah materi energi disosiasi ikatan. Nah, sebelumnya disosiasi ikatan itu apa sih teman-teman? Jadi disosiasi ikatan itu merupakan pemisahan atau pemutusan ikatan kimia ya teman-teman. Jadi di sini terdapat dua cara agar ikatan dapat terdisosiasi, yaitu yang pertama dengan cara pemaksa pisahan heterolitik dan yang kedua dengan cara pemaksa pisahan homolitik. Nah, pemisahan heterolitik atau heterolitik Cleavage ini merupakan pemaksa pisahan di mana kedua elektron ikatan dipertahankan hanya pada satu atom saja, sehingga hasil dari pemaksa pisahan ini adalah sepasang ion. Nah, contohnya dapat kita lihat pada molekul H2 di sini. Nah, elektron yang digunakan untuk berikatan antara kedua atom ini hanya dipertahankan pada salah satu atom H saja, yaitu H di sebelah kanan, sehingga atom H di sebelah kiri menjadi bermuatan positif karena tidak mendapat bagian dari elektron yang digunakan untuk berikatan, dan atom H di sebelah kanan ini menjadi bermuatan negatif karena menerima pasangan elektron ikatan. Begitu juga dengan senyawa HCl dan H2O. Nah, yang selanjutnya adalah pemaksa pisahan homolitik, yaitu setiap atom yang turut dalam ikatan kovalen menerima satu elektron dari pasangan yang saling dibagi yang asli. Nah, hasilnya adalah atom yang secara listrik netral atau gugus atom. Nah, dapat dilihat seperti pada contoh pada layar. Yang pertama adalah molekul H2, di mana elektron yang digunakan untuk berikatan ini diterima oleh masing-masing atom H, sehingga hasilnya adalah dua atom H yang sama-sama netral. Begitu juga dengan molekul HCl dan molekul CH4. Nah, jadi energi disosiasi ikatan ini adalah banyaknya energi yang diperlukan untuk menyebabkan pemaksa pisahan homolitik dari ikatan kovalen. Nah, semakin besar energi disosiasi ikatan, berarti semakin stabil ikatan tersebut. Maksudnya bagaimana ini teman-teman? Jadi, untuk berdisosiasi itu, suatu molekul ini memerlukan energi. Nah, energi ini disebut dengan energi disosiasi. Nah, ketika energi disosiasi ini semakin besar, berarti ikatannya ini semakin kuat. Begitupun sebaliknya, jika energi disosiasinya kecil, berarti ikatan antar atom ini kurang stabil. Begitu ya, teman-teman.
Nah, yang selanjutnya merupakan materi tentang ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah suatu ikatan dengan distribusi rapat elektron yang tidak merata. Terlihat pada gambar di layar ya teman-teman. Nah, pada ikatan kovalen polar ini terdapat dua istilah, yaitu momen ikatan dan juga momen dipol. Momen ikatan adalah suatu ukuran kepolaran ikatan yang dapat dihitung dari nilai gaya yang dialami oleh gaya tersebut. Nah, momen ikatan ini didefinisikan E kali D, dengan E sebagai muatan dan D adalah jarak antara muatan yang mempunyai satuan dBi. Kemudian momen dipol adalah ukuran kepolaran dari keseluruhan molekul. Nah, materi selanjutnya ini adalah tarikan antar molekul. Interaksi dipol-dipol merupakan tarik-menarik antara muatan yang berlainan tanda dan tolak-menolak antara muatan yang bertanda sama. Jadi, ketika ada dua atom, di mana dua atom tersebut memiliki muatan yang sama, misalnya sama-sama negatif ataupun sama-sama positif, mereka akan saling tolak-menolak. Nah, ketika dua atom ini berlainan tanda, artinya yang satu positif dan yang satu adalah negatif, mereka akan saling tarik-menarik. Tarikan antar molekul ini, yang pertama ada gaya London, yaitu molekul nonpolar saling ditarik oleh interaksi dipol-dipol yang lemah. Nah, gaya ini timbul dari dipol yang diinduksi dalam satu molekul oleh molekul. Yang kedua ada gaya van der Waals, yaitu interaksi berbagai dipol-dipol yang berupa tarikan dan tolakan secara kolektif. Jarak antara molekul mempunyai pengaruh penting terhadap kekuatan gaya van der Waals. Nah, jarak di mana gaya adalah terbesar disebut jari-jari van der Waals. Nah, selanjutnya adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini terbentuk dari atom hidrogen yang memiliki muatan parsial positif. Suatu molekul ditarik oleh pasangan elektron menyendiri dari atom suatu molekul lain yang elektronegatif. Nah, ikatan hidrogen ini berpengaruh pada besarnya titik didih suatu zat, kelarutan, dan juga biomolekuler. Subbab terakhir daripada subbab materi atom dan molekul suatu tinjauan ulang adalah materi tentang asam basa. Nah, terdapat 3 teori yang terkenal yang mengemukakan pengertian atau definisi daripada asam basa. Yang pertama ada teori Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry ini menyatakan bahwa asam sebagai donor proton atau penerima ion hidrogen. Yang kedua, bahwa basa adalah sebagai akseptor proton atau penerima ion hidrogen. Yang kedua, ada teori Arrhenius yang menyatakan bahwa asam adalah zat yang ketika dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidronium atau H+, sedangkan basa adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika berada dalam air. Yang ketiga adalah teori Lewis. Teori Lewis ini menyatakan bahwa asam merupakan akseptor atau penerima pasangan elektron, sedangkan basa merupakan pendonor pasangan elektron. Selanjutnya adalah asam basa lemah dan kuat. Yang pertama ada asam kuat, yaitu asam yang terdisosiasi sempurna atau dapat dikatakan terurai secara sempurna di dalam air, sehingga asam kuat ini memiliki nilai derajat ion disosiasi sebesar 1. Contoh daripada asam kuat ada HCl dan HI serta HBr. HCl ini akan terurai sempurna menjadi ion H+ dan juga Cl- di dalam air. Begitu juga HI akan terurai menjadi ion H+ dan juga I- serta HBr akan terurai menjadi H+ dan Br-. Selanjutnya adalah asam lemah. Asam lemah yaitu asam yang tidak terdisosiasi sempurna di dalam air atau dapat dikatakan juga tidak terurai secara sempurna, sehingga memiliki nilai derajat I disosiasi kurang daripada 1. Contoh daripada asam lemah adalah CH3COOH, HCOOH, dan H2CO3. CH3COOH ini tidak dapat terurai secara sempurna di dalam air, ya. CH3COOH ini akan terurai menjadi H+ dan CH3COO-. Selanjutnya adalah basa kuat, yaitu basa yang terdisosiasi sempurna di dalam air dan memiliki nilai derajat disosiasi sebesar 1. Contohnya adalah NaOH dan KOH. NaOH ini akan terurai sempurna menjadi Na+ dan OH-. Begitu juga dengan KOH. Selanjutnya adalah basa lemah, yaitu basa yang tidak terdisosiasi sempurna di dalam air, sehingga basa lemah ini memiliki nilai derajat
disosiasi kurang daripada 1. Contoh daripada basa lemah adalah ALOH 3 kali dan FeOH 3 kali. Selanjutnya adalah materi tentang asam dan basa konjugat. Konsep asam dan basa konjugat ini berguna untuk membandingkan keasaman dan kebasaan. Basa konjugasi adalah asam yang telah melepaskan atau mendonasikan protonnya, sedangkan asam konjugasi adalah basa yang menangkap proton daripada asam. Dapat dilihat pada gambar di layar bahwa HCl merupakan asam konjugat dari Cl- dan H2O merupakan basa konjugat dari H3O+. Kemudian, jika suatu asam itu kuat, basa konjugatnya adalah lemah. HCl merupakan asam konjugasi yang kuat. Setelah bereaksi dengan air, dia akan melepaskan ion Cl-, di mana ion Cl- itu merupakan basa yang sangat melemah karena menarik ion H+ yang sangat sedikit. Yang selanjutnya adalah tetapan keasaman dan tetapan kebasaan. Yang pertama adalah tetapan keasaman. Tetapan kesetimbangan ionisasi asam lemah disebut sebagai tetapan ionisasi asam yang dilambangkan dengan Ka. Nah, untuk mencari Ka ini, kita menggunakan rumus konsentrasi H+ kali konsentrasi anion dibagi dengan konsentrasi asam tak terionisasi. Semakin terionisasi suatu asam, maka nilai Ka-nya akan semakin besar. Hal tersebut sesuai dengan nilai dan dalam pembilang yang semakin besar. Oleh karena itu, asam yang lebih kuat mempunyai nilai Ka yang lebih besar. Nah, yang selanjutnya adalah sebab materi yang kedua, yaitu mengenai alkana. Alkana sendiri adalah senyawa hidrokarbon yang seluruh ikatannya adalah ikatan tunggal, sehingga disebut juga hidrokarbon jenuh. Semua senyawa alkana memiliki rumus umum CnH2n+2, di mana N adalah jumlah atom karbon. Sifat fisika alkana. Senyawa alkana merupakan senyawa nonpolar, sehingga senyawa ini tidak larut dalam air. Kemudian pada suhu kamar, alkana dengan atom C1 sampai dengan C4 berfase gas, C5 sampai dengan C17 berfase cair, dan alkana rantai lurus dengan 18 atom C atau lebih berfase padat. Senyawa alkana yang paling panjang rantai karbonnya, maka titik didih makin tinggi. Kemudian sifat kimia dari alkana adalah tidak reaktif dibandingkan dengan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional. Senyawa alkana dapat mengalami reaksi pembakaran, reaksi dengan halogen, dan juga reaksi eliminasi. Nah, untuk tata nama alkana, yang pertama ada tata nama sikloalkana. Tata nama sikloalkana ini diberikan menurut banyaknya atom karbon dalam cincin dengan penambahan awalan siklo. Contohnya adalah siklopropana dengan jumlah atom C3, siklobutana dengan jumlah atom C4, siklopentana dengan jumlah atom C5, dan sikloheksana dengan jumlah atom C6. Kedua ada tata nama alkana sesuai IUPAC. Yang pertama, nama alkana diambil berdasarkan jumlah atom karbon penyusunnya dan diakhiri dengan akhiran ana seperti metana, butana, pentana, dan lain sebagainya. Kemudian, jika strukturnya telah diketahui dan merupakan rantai karbon tak bercabang, di depan namanya diberi huruf N, seperti normal butana, normal heptana, normal heksana, dan sebagainya. Kemudian, jika rantai karbon bercabang, ditentukan terlebih dahulu mana rantai utamanya. Nah, biasanya rantai utama ini memiliki jumlah atom C yang paling banyak. Setelah ditentukan rantai utamanya yang mana, kemudian diberi nomor urut dari ujung yang paling dekat dengan letak cabang. Nah, pada contoh di gambar ini, rantai utamanya memiliki jumlah atom C7 dan penomorannya diawali dari sisi sebelah kiri karena cabang pertama berada pada atom C nomor 2. Kemudian menetapkan gugus cabang yang terkait pada rantai utama. Gugus cabang pada alkana umumnya merupakan alkil atau alkana yang kehilangan satu atom H-nya dan memiliki rumus umum CnH2n+1. Contohnya seperti metil, etil, propil, dan butil. Selanjutnya, jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama, nama cabang disebut sekali dan diawali dengan angka Latin yang menunjukkan jumlahnya seperti di, tri, dan sebagainya. Nah, contohnya adalah senyawa etil 3,4 etil 5 isopropil 2 heptana.
Baik teman-teman semua, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.